Pernahkah kalian mengalami sebuah peristiwa menarik dan unik yang sulit dilupakan? Adakah peristiwa itu kalian ungkapkan ke dalam sebuah cerita baik berupa tulisan di buku harian atau sekadar menjadi cerita singkat di laman akun media sosialmu? Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menulis cerita pendek yang menarik sesuai dengan kompetensi dasar 4.2 menuangkan gagasan atau pesan ke dalam cerita pendek. Ada beberapa petunjuk praktis untuk memudahkan kalian dalam penyusunan kerangka cerpen. Pertama, seperti yang telah disinggung sebelumnya, ada baiknya kalian mengingat-ingat kembali peristiwa unik yang pernah dialami. Ingatlah peristiwa yang paling bermakna atau bernilai. Sebab hal-hal unik dan bernilai yang berasal dari pengalaman pribadi itulah yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar membuat sebuah cerpen. Tapi, bagaimana jika terinspirasi dari pengalaman orang lain ya? Nah, tentu saja bisa juga dijadikan ide cerita. Kalian dapat menuliskan peristiwa tersebut dengan singkat. Contohnya berdasarkan cerita yang dialami oleh seseorang sebagai berikut. Peristiwa yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya adalah ketika sahabat saya minta diantar ke rumah sakit Pertamina untuk periksa kesehatan. Setelah dia selesai diperiksa dokter, saya ditawari untuk membersihkan karang gigi dengan menggunakan kartu berobatnya. Saya dibujuknya, saya tidak mau karena takut ketahuan. Tapi sahabat saya ini terus membujuk dan meyakinkan saya bahwa tidak akan ketahuan. Akhirnya saya menyerah dan masuk ke ruang pemeriksaan. Singkat cerita, apa yang saya takutkan akhirnya terjadi juga. Dokter gigi tersebut mengetahui bahwa saya itu bukan sahabat saya. Ini kelihatan dari gigi saya. Dokter tersebut marah dan saya harus mengganti biaya pembersihan karang gigi. Kalau tidak, dokter itu akan melaporkan saya ke orang tua dan sekolah saya. Nah, dari peristiwa tersebut ada berbagai pilihan untuk dibuat judul cerpen, seperti bujuk rayu sahabat, menipu dokter gigi, karang gigi, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebaiknya pilihlah judul yang unik, singkat, padat, dan menjiwai seluruh isi cerpen yang kalian buat. Langkah berikutnya dalam menuangkan gagasan ke dalam cerpen, kalian dapat menentukan dan menuliskan unsur-unsur intrinsik yang akan membangun cerpen tersebut. Sebagai berikut, yang pertama, kalian dapat menentukan tema. Nah, tema bisa saja kalian pilih tentang kejujuran. Sementara alur menggunakan alur maju dimulai dengan memunculkan konflik atau masalah di awal paragraf. Sedangkan latar dapat berupa lokasi di rumah sakit, rumah, sekolah, dengan pengaturan waktu peristiwa mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam. Sedangkan latar belakang sosial menggambarkan seorang sahabat yang mengajak sahabatnya untuk berobat ke rumah sakit. Untuk penokohan bisa saja di sini digambarkan tokoh utama sebanyak 3 orang dengan nama Juliana, Surtina, dan seorang dokter. Sedangkan tokoh sampingan terdiri dari mama dari Surtina dan Sinta, teman dari Juliana dan Surtina. Selain itu menyertakan pula tokoh polisi. Juliana berperan sebagai tokoh antagonis, memiliki sifat iri hati pada Surtina. Sedangkan Surtina berperan sebagai tokoh protagonis, memiliki sifat baik hati dan memaafkan perbuatan Juliana yang telah berbuat tidak baik pada sahabatnya Surtina. Yang terakhir, sudut pandang pengarang yang digunakan bisa saja kalian tentukan sebagai orang pertama dengan menggunakan gaya bercerita akuan. Setelah kalian selesai menuliskan unsur-unsur intrinsik, selanjutnya kalian dapat menentukan konflik cerita. Contohnya, dari peristiwa membersihkan karang gigi, seorang sahabat yang bernama Surtina ketahuan oleh sang dokter ketika memeriksa karang giginya karena menggunakan kartu sahabatnya yang bernama Juliana. Sang dokter marah kepada Surtina dan Surtina akan dilaporkan ke polisi jika tidak dapat menggantikan biaya membersihkan karang giginya. Konfliknya ditambah lagi, Surtina tidak mampu untuk membayar dokter gigi tersebut.
Langkah terakhir dalam menuangkan gagasan atau pesan ke dalam teks cerpen yaitu menuliskan alur cerita. Dalam penulisan cerpen, urutan alur diperbolehkan tidak berurutan. Salah satu teknik menulis cerpen agar menarik yaitu paragraf pertama merupakan kunci pembuka. Untuk itu, alur pada paragraf pertama dapat langsung masuk pada pokok persoalan, sehingga tidak melantur pada hal-hal yang klise, apalagi bila kemudian terkesan menggurui. Nah, agar alur cerita yang kalian tulis menarik dan hasilnya baik, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Tulislah sebuah pembukaan atau introduksi yang langsung membangkitkan minat pembaca. Ciptakan tokoh-tokoh yang hidup dan bercakap-cakap dengan wajar. Adanya gerak tindak dalam bentuk serentetan adegan yang mendorong cerita bergerak ke depan. Ciptakan konflik karena tokoh utama menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah atau menentukan pilihan. Buatlah ketegangan karena pembaca tidak yakin apa yang akan terjadi berikutnya. Pada suatu krisis atau klimaks, pada saat masalahnya terselesaikan, keputusan telah diambil, tujuan telah tercapai. Sebuah akhir yang cepat di mana pembaca puas, akhir itu masuk akal. Adapun contoh alur peristiwa dari cerita membersihkan karang gigi tadi yakni sebagai berikut. Pada tahap pertama untuk penampilan masalah digambarkan Surtina ketahuan telah menipu dokter gigi dengan menggunakan kartu berobat sahabatnya Juliana. Akhirnya dia akan dilaporkan kepada polisi jika tidak mampu untuk membayar biaya membersihkan karang giginya sebesar 500.000. Dilanjutkan pada tahap puncak ketegangan di mana Surtina bingung harus membayar dari mana uang sebesar 500.000. Sahabatnya Juliana yang sudah dianggap seperti saudara sendiri yang membujuk untuk menggunakan kartu berobatnya tidak membantu mencari jalan keluar. Surtina tidak berani melaporkan hal ini kepada orang tuanya. Karena tidak mampu untuk membayar, akhirnya dokter gigi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan Surtina ditangkap polisi di rumahnya. Kemudian ketegangan mulai menurun, di mana Surtina bersyukur kejadian penangkapan Surtina oleh polisi ternyata cuma mimpi. Surtina akan menghadap dokter, dia punya uang 100.000 rupiah, sisanya nanti akan dicicil. Dan pada tahap penyelesaian, dokter gigi pun memaafkan perbuatan Surtina. Dan Surtina juga memaafkan perbuatan sahabatnya Juliana yang telah sengaja menjebak Surtina untuk memakai kartu berobatnya. Baiklah, sampai di sini kalian tentunya sudah mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menulis sebuah cerita pendek. Secara garis besar dalam menyusun cerita pendek, yang pertama harus dilakukan yakni dengan menyeleksi judul. Dalam penulisan judul cerpen harus memenuhi kriteria menarik, mengundang rasa ingin tahu, dan sulit dilupakan. Agar judul memenuhi kriteria tersebut dapat dirumuskan dengan 1-5 kata. Pilih kata yang kuat atau puitis, kata yang dipilih mengandung multimakna dan jika perlu kontroversial atau filosofis. Sementara untuk langkah yang kedua yakni kalian harus melengkapi unsur-unsur cerita pendek yang terdiri dari tema, alur, tokoh, beserta penokohannya dan sudut pandang pengarang. Langkah yang ketiga, menyusun kerangka cerpen dengan cara menceritakan peristiwa yang paling unik dan bermakna. Dari peristiwa tersebut dapat ditentukanlah judul cerpen dan penyusunan konflik. Adapun hal yang paling penting untuk kalian ketahui bahwa dalam mengembangkan kerangka menjadi teks cerita pendek harus memperhatikan penyusunan struktur teks cerpen yang terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi, serta memperhatikan aspek kebahasaan yang digunakan. Dengan demikian, kalian dapat menuangkan gagasan atau pesan ke dalam cerpen secara efektif, sehingga membuahkan karya cerpen yang menarik. Semoga materi yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Selamat menulis cerpen dan salam literasi.